Mereka justru menggerakkan kekuatan mereka untuk membangun opini-opini makin liar, menciptakan kegaduhan di mana-mana, tepatnya di Car Free Day. Apakah Rismon sadar atau tidak bahwa salah satu alasan orang mengikuti Car Free Day atau datang ke Car Free Day adalah karena orang bosan melihat mukanya di televisi? Namun sayang seribu kali sayang, Rismon dan kawan-kawan justru datang jualan buku di sana, membuat keributan di sana, dan pada akhirnya kita bisa melihat terjadi ketegangan antara Rismon dengan beberapa pengunjung di sana. Agar Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas. Supaya kita juga tidak menduga bahwa ada pembiaran dan jangan-jangan ada izin yang diberikan oleh Pemprov Jakarta. Yang satunya ahli saraf, terkait saraf kita tidak tahu, mungkin ada lembaran yang uratnya agak berbeda, jadi mungkin ada saraf kejepit di situ. Satunya ahli pidana dan yang satunya adalah Rocky Gerung. Dan betapa tidak konsistensinya Bang Rocky. Ketika dia beberapa kali memberi pernyataan di banyak kampus, di banyak media, dia mengatakan bahwa ijazah hanyalah tanda bahwa Anda pernah sekolah, bukan berarti Anda pernah mikir. Tapi hanya karena kebencian dengan Jokowi, hanya karena ketidaksukaan dengan Jokowi, maka dia memberi dirinya untuk menjadi ahli menyerang Jokowi terkait soal ijazah. Membuktikan bahwa memang ini bukan lagi soal ijazah Jokowi dan target mereka bukan soal kebenaran, tapi bagaimana caranya mengaborsi, mendegradasi Pak Jokowi. Mereka sedang operasi serius. Bahkan Pak Prabowo hari-hari terakhir ini pun mulai menjadi pusat sasaran serangan mereka. Mereka beragenda untuk menjatuhkan Prabowo setelah menyingkirkan Gibran dari samping Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan, syadu syadu syadu. Kita berkumpul lagi di parkiran Om Kindi Gemoy, sebuah channel YouTube yang menyajikan pembahasan tentang isu-isu aktual, isu-isu yang lagi hot dan lagi menyeruak di ruang publik. Di kanal YouTube ini Anda punya kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi komentar, dan mengkritik juga saran. Semua dimerdekakan kepada Anda. Sepanjang kita harus penuh dengan adab dan etika. Sudah cukuplah kita disajikan pertengkaran para elit, dan sudah cukup pula kita melihat para kelompok akademis yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dan bagian dari peneliti, tapi tidak memiliki adab dan etika. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube ini, bantu di-subscribe, di-share, like, and comment. Bantu agar kemudian channel YouTube ini bisa berkembang dan kita bisa terus bertatap muka sembari saling berbagi pikiran satu sama lain. Kami di tempat ini juga sangat berharap kritik, sangat berharap masukan dari teman-teman subscriber dan masukan dari teman-teman yang mungkin saja bukan subscriber dari channel YouTube YouTuber Nusantara ini, namun kebetulan lagi singgah dan pengen ikut mengomentari. Siapa tahu kita bisa jadi saudara dan sahabat. Dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dalam frekuensi dan niat yang baik yang sama. Guys, tentu hari-hari terakhir ini makin politis segala upaya yang dilakukan terhadap Pak Jokowi. Kita masih berkutat untuk bicara soal ijazah. Walaupun makin kesini, saya yakin bukan hanya saya, teman-teman semua juga pasti merasakan adanya pergeseran opini, adanya pergeseran juang, adanya pergeseran gaya dan skema yang dilakukan para teroris ini. Mereka mulai melebarkan sayap. Di luar soal mereka mencari-cari suaka politik di mana-mana, bahkan sampai pergi ke Komnas HAM, tapi juga begitu banyak skema yang mereka lakukan yang kesemuanya itu justru hanya untuk membuat situasi makin kacau, kusut, dan benar-benar runyem. Ini semua dilakukan sebagai upaya dan strategi mereka dalam rangka mendelay sekaligus membuat agar pemeriksaan ini menjadi lama. Mereka kemarin berdalih kenapa begitu cepat diserahkan kepada kejaksaan di tengah mereka belum menyiapkan ahli untuk meringankan mereka. Padahal polisi sudah memberi deadline, memberi batas waktu yang cukup panjang. Mereka sengaja mendelay waktu ini makin lama dan mereka membuat perjalanan ini makin politis. Di balik peristiwa BAP yang mereka alami sekarang, di balik peristiwa bahwa ada dinamika di mana ada satu atau dua dari kelompok mereka yang mendapatkan SP3 dan apapun yang saat ini tengah menjadi proses hukum yang sedang bergerak di Polda Metro Jaya dan Kejaksaan tentunya, dalam perjalanan ini secara simultan mereka justru menggerakkan kekuatan mereka untuk membangun opini-opini makin liar, menciptakan kegaduhan di mana-mana. Dan salah satu bentuk dari kesengajaan mereka adalah mereka tampil di depan publik, tepatnya di Car Free Day. Kita semua tahu guys, Car Free Day itu ya adalah sebuah ruang dan waktu di mana orang
punya kesempatan yang sama untuk menghirup udara tanpa polusi. Kita tahu bahwa Car Free Day kemudian menjadi tempat berkumpul masyarakat yang penat akibat 6 hari berkutat dengan pekerjaan, berkutat dengan masalah, berkutat dengan tanggung jawab. Tentu mereka punya waktu untuk tumak ninah. Beri mereka kesempatan untuk mengendorkan saraf mereka. Beri kesempatan bagi mereka untuk berolahraga, untuk bisa lebih menikmati alam. Namun sayang 1000 kali sayang, Rismond dan kawan-kawan justru datang jualan buku di sana, membuat keributan di sana, dan pada akhirnya kita bisa melihat terjadi ketegangan antara Rismond dengan beberapa pengunjung di sana. Guys, Rismond merubah tradisi Car Free Day dari yang tadinya damai berubah menjadi tegang. Apakah Rismond sadar atau tidak bahwa salah satu alasan orang mengikuti Car Free Day atau datang ke Car Free Day adalah karena orang bosan melihat mukanya di televisi? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menyadari bahwa orang pergi ke Car Free Day karena merasa penat dengan percakapan publik yang begitu tegang, yang penuh dengan intrik dan politik? Apakah Tifa dan kawan-kawan tidak menyadari itu, sehingga mereka harus datang ke Car Free Day, bagi-bagi buku, lalu meneriak-neriakkan kalimat-kalimat yang penuh dengan upaya makar, ya, ada kalimat-kalimat makzulkan Gibran, sebuah pengkalimatan yang menurut saya inkonstitusional dan melawan hukum. Dan itu mereka lakukan secara sadar di ruang publik, di tempat yang dimana ada Pergub nomor 12 tahun 2016, di mana peraturan yang disampaikan oleh gubernur atau ditekankan di situ adalah tidak boleh ada upaya mengkampanyekan politik di sana, termasuk hal-hal yang berbasis SARA dan seterusnya. Karena apa? Pernah ada kejadian-kejadian di Car Free Day yang tidak mengenakkan hati. Pernah ada problem-problem ketegangan sosial di Car Free Day. Car Free Day adalah hari libur orang Jakarta. Car Free Day adalah hari kebahagiaan kita semua. Saya juga pernah ikut Car Free Day. Beberapa aktivis, bahkan para elit, juga sering ikut Car Free Day. Banyak anggota DPR RI juga menikmati Car Free Day. Dan mereka tidak bicara politik di sana. Karena mereka menyadari bahwa itu bukan ruangnya. Karena Car Free Day adalah sekali lagi waktu yang tepat untuk restart bagi masyarakat. Waktu yang tepat untuk tumak ninah bagi mereka yang penat dengan kesibukan hidup di ibu kota. Sayang sekali Roy Suryo membuat kesibukan baru mereka di Car Free Day. Saya melalui konten ini berharap agar Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas supaya kita juga tidak menduga bahwa ada pembiaran dan jangan-jangan ada izin yang diberikan oleh Pemprov Jakarta agar mereka bisa lalu lalang di sana dan kemudian membuka stand atau mungkin melakukan jualan-jualan buku di sana. Itu perlu di cross check dan perlu kita curigai, guys. Semoga saja tidak. Seperti itu. Tapi apapun itu, semua pola yang mereka lakukan akhir-akhir ini mulai menjauh dari substansi. Substansi terkait soal ijazah. Mereka tidak lagi berkutat terkait kemarin bicara bahwa ini milik Mulyono, setelah itu ini milik Dumatyo, setelah itu bilang bahwa ini dibikin di Pasar Pramuka, lalu yang terbaru ini katanya milik Bambang siapa gitu. Mereka sudah mulai gila, mulai kacau dan benar-benar stres gitu ya. Betul-betul keluar dari substansi, keluar dari koridor. Yang mereka lakukan sekarang hanya terus membangun framing dan bagaimanapun caranya ini harus terus berproses secara politik. Buktinya apa? Buktinya 3 dari saksi ahli itu salah satunya adalah Rocky Gerung yang mereka persiapkan. Ini tentu sangat politis. Yang satunya ahli saraf, kita nggak ngerti, mungkin ada perspektif Dr. Tifa di situ terkait saraf, kita nggak tahu, mungkin ada lembaran yang uratnya agak berbeda, jadi mungkin ada saraf kejepit di situ. Nah, kita tidak paham itu. Satunya ahli pidana dan yang satunya adalah Rocky Gerung. Seseorang yang selama ini memang kita baca sebagai orang yang terus-menerus menyerang Jokowi secara politik. Apa ini tidak sangat politis ketika Rocky Gerung harus dihadirkan di meja sidang? Dan betapa tidak konsistensinya Bang Rocky ketika dia beberapa kali memberi pernyataan dengan tampannya, dengan gagahnya, ya, dengan penuh dengan inner beauty-nya di banyak kampus, di banyak media, dia mengatakan bahwa ijazah hanyalah tanda bahwa Anda pernah sekolah, bukan berarti Anda pernah mikir. Rocky Gerung adalah orang yang tidak memperdulikan soal ijazah. Dia bahkan orang yang berkali-kali DO, dia bahkan orang yang berkali-kali lompat-lompat fakultas hanya untuk mencuri-curi ilmu karena dia menganggap itu tidak penting. Tapi hanya karena kebencian dengan Jokowi, hanya karena ketidaksukaan dengan Jokowi, maka dia memberi dirinya untuk menjadi ahli menyerang Jokowi terkait soal ijazah. Guys, betapa orang-orang kehilangan konsistensi, betapa orang-orang kehilangan jati diri, asal demi menjatuhkan Jokowi, mereka rela menelan ludah yang mereka buang. Itu tipikal mereka. Guys, prinsipnya adalah, dengan kehadiran Rocky Gerung nantinya, ini makin memperpanjang dugaan kita, dan makin
membuktikan bahwa memang ini bukan lagi soal ijazah Jokowi dan target mereka bukan soal kebenaran, tapi bagaimana caranya mengaborsi, mendegradasi Pak Jokowi. Semua itu akan mereka lakukan. Dan kita tadi bisa melihat bagaimana sumringahnya Ahmad Kusdinuddin ketika bertemu dengan salah satu senior hukum kita, yakni Bang Margarito Kamis. Bang Margarito justru mengatakan dengan begitu banyak barang bukti, begitu banyak saksi, maka ini akan sangat lama proses BAP-nya. Ini akan sangat lama proses pendalaman terkait penggalian masalah ini karena pengumpulan data-data dan seterusnya. Jadi kalau boleh Roy Suryo dan Dr. Tifa umroh saja dulu. Dan itu membuat Ahmad Kusdinuddin tertawa senyum seperti mau mengirim pesan, wah masih lama nih, gua masih terima cuan ini, gua masih terkenal nih, masih lama. Itu kebahagiaan mereka ketika mendengar bahwa ini masih sangat lama. Walaupun saya yakin seyakin-yakinnya Bang Margarito justru sedang mengolok mereka, sedang melemparkan satire. Ya lama-lama saja, pergi saja umroh. Karena orang yang pergi umroh biasanya dapat hidayah. Kalau sudah ada di depan tanah suci, sudah ada di depan Ka'bah, insya Allah Allah beri hidayah. Ya, pulanglah. Kalian telah merusak, kalian telah menzolimi orang, membuka aib orang sesama muslim di hadapan publik, dan itu Nabi sangat larang. Kalau mereka sampai di Arab, mereka akan kaget. Wah, ternyata di Arab sini ada jalan yang namanya Jalan Jokowi. Bagaimana sampai dengan Arab Saudi pun menghormati presiden kita, Joko Widodo. Dulu nama Pak Jokowi kemudian bersinar sampai-sampai Saudi Arabia membuat namanya di sana. Guys, itu beberapa hal yang saya kira saat ini menyeruak di ruang televisi kita. Saat ini betul-betul menjadi tontonan yang hangat di depan mata kita. Perdebatan makin panjang dan para ahli makin bermunculan. Di sana-sini terjadi saling dukung, di sana-sini terjadi pro dan kontra. Bahkan ada ex-Wakapolri, seorang jenderal yang juga ikut nimbrung dengan teman-teman di sebelah. Ikut nimbrung dengan para teroris. Sungguh sedih ya, miris banget. Wakapolri ini atau mantan Wakapolri ini justru punya satu keyakinan kenapa dia yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena perbedaan foto dari Pak Jokowi di ijazah dengan Jokowi yang hari ini tentu ada perbedaan. Dia melihat dari foto. Dan itu pun ditelan oleh para keledung kita. Guys, saya yakin dan percaya kita semua punya perbedaan wajah. Saya yakin dan percaya kita semua telah terjadi pergeseran. Warna kulit, tinggi, dan seterusnya. Bentuk tubuh dari gemuk ke kurus, kurus ke gemuk. Semua berevolusi dalam ruang dan waktu sebagaimana perjalanan waktu yang menuntun kita mengikuti batas-batas usia kita masing-masing. Apapun itu guys, saya masih mengajak kita semua yang berpikir waras untuk ikut berpikir tentang bangsa ini, untuk ikut berpikir tentang negara ini. Ingat guys, bahwa kerja-kerja mereka sekarang benar-benar 80% telah berfokus kepada Mas Wapres. Mereka mulai melompati Pak Jokowi dan saat ini tengah berfokus menyerang Mas Wapres. Ketika kemudian polisi harus mengambil satu tindakan, maka mereka menyebut ini adalah ketakutan Jokowi karena Mas Wapres akan segera kami obok-obok. Mereka akan memainkan framing itu lagi-lagi. Besok hari ketika mereka menjadi pesakitan, persidangan akan segera digelar, maka mereka akan bicara di depan media bahwa kami dizolimi, kami dipersekusi, ya, kami dikriminalisasi oleh karena Pak Jokowi takut kita akan membongkar terkait Gibran yang tidak SMA dan lain sebagainya. Semua narasi itu akan mereka kemukakan di ruang publik. Walaupun demikian, saya menaruh keyakinan dan kepercayaan bahwa kita yang masih waras sangat tahu semua itu hanyalah diplomasi politik yang mereka bangun dalam narasi-narasi kotor mereka untuk menjaga kondisi kekuatan politik mereka sampai pada 2029 nanti. Guys, mereka sedang operasi serius. Bahkan Pak Prabowo hari-hari terakhir ini pun mulai menjadi pusat sasaran serangan mereka. Mereka mulai menyerang-nyerang Pak Prabowo setelah tidak berhasil membuat Prabowo dan Jokowi berpisah. Ketiganya akan menjadi pusat bulan-bulanan. Sepanjang ketiganya mesra, sepanjang ketiganya terus bersatu, sepanjang ketiganya terus berkoordinasi membangun negeri ini, sepanjang itu pula para terjal ini tidak akan bisa tidur nyenyak. Mereka akan terus berjuang untuk memisahkan Prabowo dan Gibran agar kemudian ke depan mereka bisa berada di kekuasaan, mengganggu kekuasaan, dan mungkin saja mereka beragenda untuk menjatuhkan Prabowo setelah menyingkirkan Gibran dari samping Prabowo. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.